Selamat datang kembali di Recast kita di Gabut Times. Hari ini kita kupas lagi ya pembahasan seru dari kanal YouTube What If yang dulu pernah kita bahas. Masih ingat kan Anda? Soal teknologi-teknologi yang potensinya luar biasa gitu. Tapi di sisi lain, wah bisa jadi ancaman serius juga buat peradaban kita. Iya, betul sekali. Ini tema yang sentral banget ya, kayak pedang bermata dua gitu. Tiap inovasi besar itu kayaknya bawa janji manis, tapi sekaligus risiko yang ya sepadan gedenya. Kita coba lihat polanya lagi deh di beberapa contoh. Oke. Kita mulai dari laser dulu kali ya. Dulu kan kita bahas tuh potensinya buat dorong asteroid bahaya biar nggak nabrak bumi, nyelamatin kita gitu. Bahkan katanya bisa buat micu hujan atau apa tuh, ngendalian kebakaran hutan. Wah, kedengarannya heroik banget ya. Betul, potensinya memang defensif ya, bisa juga konstruktif. Tapi yang perlu Anda perhatikan itu skala kekuatannya loh. Laser yang kuatnya cukup buat geser asteroid, itu wah, energinya masih banget. Nah, kalau teknologi itu jatuh ke tangan yang salah atau mungkin ada malfungsi gitu, dampaknya bisa destruktif banget. Hancurin area luas dalam sekejap. Ini bukan fiksi ilmiah lagi loh, tapi ya konsekuensi fisika aja. Ngeri juga ya ngebayanginnya. Oke, kita geser nih ke kecerdasan buatan atau AI. Di satu sisi, ada terobosan keren kayak Lens AI dari AIPA itu, yang bisa memetain miliaran hubungan biologis buat percepat penemuan obat. Contohnya obat diabetes tuh, yang lebih aman katanya pakai patch transdermal, nggak suntik lagi. Ini kan bisa hemat waktu riset per tahun-tahun, biayanya juga triliunan. Iya sih, inovasi medisnya itu memang luar biasa. Gila sih kemajuannya. Tapi ya di sisi lain, AI ini kan juga buka pintu buat deepfake yang makin makin mirip asli. Potensinya buat ngadu domba atau manipulasi opini publik secara masif itu ada banget. Belum lagi isu soal otomatisasi pekerjaan, ya kan? Terus skenario paling jauhnya nih, muncul AI super cerdas yang otonom gitu, lepas dari kendali kita. Pertanyaannya bukan lagi apakah bisa, tapi gimana kita mastiin AI ini tetap sejalan sama kepentingan manusia? Itu yang susah. Nah itu dia, tantangan kontrolnya itu ya. Oke, sekarang kita ke dunia yang super kecil nih, nanoteknologi. Coba bayangin, nanobot gitu, robot super kecil di aliran darah kita, benerin sel rusak, lawan kanker secara presisi, bahkan katanya ada potensi buat perpanjang usia sampai ratusan tahun. Kayak tune-up internal terus-menerus gitu ya. Kedengarannya kayak mimpi banget. Konsep perbaikan di level seluler itu memang revolusioner banget, benar-benar mengubah cara kita melihat kesehatan. Tapi ya itu tadi, ada juga skenario mimpi buruknya. Yang terkenal itu namanya grey goo. Jadi kalau nanobot yang bisa replikasi diri ini lepas kendali, secara teori ya, mereka bisa mengubah semua materi berbasis karbon di bumi, termasuk kita nih, jadi replika diri mereka. Hasilnya, bumi jadi gumpalan abu-abu tak bernyawa. Tunggu, sedrastis itu potensinya. Dari harapan hidup super panjang, malah jadi kiamat abu-abu gitu. Secara teoritis iya, itu skenario paling ekstrimnya sih, yang mungkin lebih dekat ya, penggunaan nanobot sebagai senjata biologis tak kasat mata, nyerang target seluler gitu. Makanya pengembangan nanoteknologi ini butuh banget protokol keamanan super ketat. Mungkin kayak larangan replikasi mandiri, atau harus ada mekanisme kill switch yang andal banget. Oke, ini makin intens nih. Lanjut ke isu yang lagi hangat banget, perubahan iklim. Ada ide geoengineering kan, kayak nyemprot aerosol ke atmosfer atau bikin awan lebih cerah buat mantulin sinar matahari, biar bumi adem. Solusi cepat gitu ya buat masalah pelik ini. Kedengarannya emang kayak solusi instan ya, tapi ini tuh kayak main-main sama sistem yang super kompleks dan jujur aja belum sepenuhnya kita pahami loh. Manipulasi iklim global itu bisa punya efek domino yang nggak terduga sama sekali. Mungkin niatnya mendinginkan satu area, malah bisa micu kekeringan parah atau badai dahsyat di tempat lain. Terus kalau kita tiba-tiba berhenti nih ngelakuin intervensi ini, pemanasannya bisa melonjak drastis banget. Jadi kayak pertaruhan dengan konsekuensi global yang bisa jadi lebih buruk dari masalah awalnya. Waduh, jadi niat baik mendinginkan bumi malah bisa jadi bencana lain ya, rumit banget ini. Oke, terakhir nih, antarmuka otak komputer atau BCI. Teknologi yang ngehubungin otak langsung ke komputer atau mesin. Potensinya kan gila banget. Bantu orang buta bisa melihat lagi, yang lumpuh bisa gerak ngendaliin prostetik pakai pikiran, bahkan mungkin komunikasi telepati antar manusia yang terhubung.
peningkatan kapabilitas manusia yang luar biasa pokoknya. Betul, aplikasi terapeutiknya itu sangat-sangat menjanjikan, potensinya besar banget di situ. Tapi coba deh Anda bayangin implikasi keamanan sama etisnya. Kalau otak bisa nyambung ke komputer, artinya otak juga bisa diretas dong. Pikiran Anda bisa dimanipulasi, tindakan dipaksa, privasi mental hilang total. Pemerintah atau pihak lain bisa baca pikiran Anda. Siapa yang berhak akses pikiran kita? Batasan antara individu sama teknologi jadi kabur banget. Ini munculin pertanyaan fundamental soal kebebasan sama identitas diri kita. Diretas otaknya, itu beneran, menakutkan banget sih. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari semua contoh tadi, polanya jelas banget kan, setiap lompatan teknologi itu selalu menghadirkan kekuatan yang ya dahsyat banget, bisa dipakai buat kebaikan yang luar biasa, atau sebaliknya kehancuran total. Kuncinya itu bukan di teknologinya semata sih, tapi lebih ke kebijaksanaan kita, etika kita, dan kehati-hatian kita dalam ngembangin dan nerapinnya nanti. Nah, itu dia recast kita kali ini. Teknologi-teknologi ini emang bikin merinding ya, tapi sekaligus kasih harapan juga. Oke, sebagai penutup nih, biar Anda nggak ketinggalan insight kayak gini lagi, penting banget loh buat segera klik subscribe channel Gabut Times ini. Kenapa? Karena, ada yang bilang nih, kiamat mungkin udah deket, jadi manfaatkan waktu Anda sebaik mungkin buat dapat insight baru. Nah, salah satunya ya di sini. Oke, sampai jumpa.